Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian subuh barokah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan kemudahannya sehingga bisa menghadiri majelis ilmu tanpa ada suatu pun halangan, dengan harapan semoga dengan majelis ilmu itu akan memperkuat keimanan kita, dengan harapan semoga kita semakin atau menjaga semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa memotivasi seseorang untuk istiqomah dalam menyiapkan bekalnya adalah mempelajari apa saja yang akan terjadi selepas kematian, mempelajari perjalanan akhirat kita. Yang dahulu pertemuan kemarin kita telah membahas beberapa tahapan setelah kematian. Yang terakhir kemarin kita bahas adalah berbagai macam kondisi manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya. Sebagaimana orang kafir itu dibangkitkan dalam keadaan berjalan di atas wajahnya. Adapun orang yang bertakwa, maka di padang mahsyar nanti akan dimuliakan oleh Allah, akan ditampakkan amal soleh mereka selama di dunia. Contohnya nih, orang yang mati syahid, maka nanti akan datang di padang mahsyar itu dalam keadaan berlumuran darah. Namun darahnya itu wangi. Wangi apa? Minyak kasturi. Bahkan orang-orang yang berpuasa pun nanti di padang mahsyar akan mendapatkan kemuliaan. Sebagian ulama menjelaskan bau kasturi yang tercium dari orang yang berpuasa di hari kiamat nanti akan apa? Akan tercium di hari kiamat, menunjukkan orang tersebut ketika di dunia rajin berpuasa. Demikian pula orang-orang yang rajin beribadah selama di dunia, maka nanti akan ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti muadzin, ya. Kemudian 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Demikian pula para pelaku maksiat, seperti
orang yang khianat, yang pendusta nanti akan dipermalukan di padang mahsyar. Akan diberikan apa? Bendera, tanda pengenal bahwasanya ini orang ini ketika di dunia suka berkhianat. Bahkan ada orang yang dipermalukan nanti di padang mahsyar karena kesombongannya. Entah sombong dengan hartanya, jabatannya, nasabnya. Intinya ketika di dunia merasa besar, maka nanti Allah akan jadikan ia kecil seperti semut di hari kiamat. Intinya apa? Semua orang yang berbuat maksiat di dunia, maka Allah akan permalukan mereka sesuai dengan dosa dan maksiat yang mereka lakukan di dunia. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah saat itulah di padang mahsyar ketika matahari didekatkan, maka saat itulah kita membutuhkan syafaat. Syafaat yang kita kenal dengan syafaatul utmah. Napa Pak Bu syafaatul utmah niku? Syafaatul utmah adalah ketika manusia mendatangi para nabi, mereka meminta syafaat agar persidangan itu segera dimulai, agar persidangan di padang mahsyar itu segera dimulai. Maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang syafaatul utmah ini. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik? Tahukah kalian kenapa? Yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid. Pada hari itu Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir dalam satu tanah lapang yang kita namakan apa Pak? Padang mahsyar. Yusmi'uhumud da'i wa yanfaduhum basar wa tadnu syams. Seorang penyeru akan menyeru mereka, pandangan menembus mereka, matahari pun mendekat. Wa tadnu syams fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutikuna wa la yahtamilun. Maka ketika matahari didekatkan, manusia dalam keadaan duka, dalam keadaan susah, sampai batas yang tidak mampu mereka pikul. Saking napa? Beratnya, susahnya di padang mahsyar tersebut. Fayaqulun nas ala tarawna ma qad balawakum. Maka manusia ketika di padang mahsyar itu satu dengan yang lain saling berkata, ya, apakah kalian tidak melihat bagaimana apa yang telah menimpa kalian? Ala tanduruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Kenapa kalian tidak meminta syafaat yang bisa memberikan syafaat di hadapan Rabb kalian? Fayaqulu ba'dun nas li ba'din alaikum bi Adam. Maka Pak ada yang berpendapat, ayo nemui Nabi Adam, kan bapaknya manusia. Akhirnya mereka manusia pada menemui siapa? Nabi Adam. Fayatuna Adam alaihissalam. Fayaquluna lahu anta abul bashar. Ketika manusia pada menemui Nabi Adam, mereka berkata, wahai Adam,
engkau adalah bapak seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah telah menciptakanmu dari tangannya. Allah menciptakan langsung Adam dengan tangan Allah, kemudian meniupkan rohnya kepadamu dan memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Mereka berkata kepada Adam, isfa' lana ila rabbik, berilah kami syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah kamu melihat kondisi kami? Tidakkah engkau melihat apa yang menimpa kami? Lalu apa Pak jawaban Nabi Adam? Fayaqulu Adam, inna rabbi qad dhadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu misluh. Nabi Adam menjawab ketika dimintai syafaat, napa jawabanipun? Rabbku Allah saat ini benar-benar marah, yang mana Allah tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti ini sesudahnya. Jadi saat itu Allah benar-benar marah Pak Bu. Kemudian Nabi Adam merasa nggak mampu memberikan syafaat. Apa Pak alasannya? Nggih, wa innahu qad nahani ani syajarati fa asaitu. Dulu aku pernah dilarang mendekati sebuah pohon, kemudian aku melanggarnya. Nafsi nafsi, oh diriku diriku, idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah ke siapa? Nabi Nuh. Adam nggak mampu Pak, merasa nggak mau memberikan syafaat, dulu pernah melanggar. Idhabu ila Nuh, pergilah ke Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, akhirnya manusia berbondong-bondong langsung menemui Nabi Nuh. Fayaquluna ya Nuh innaka anta awwalur rusul ila ahlil ard. Maka orang-orang pun berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk penduduk bumi. Qad sammakallahu abdan syakuran, Allah telah menamaimu dengan hamba yang sangat bersyukur. Isfa' lana ila rabbik, wahai Nuh, berikanlah kami syafaat kepada Rabbmu. Sama Pak, ngeluh, kami dalam keadaan susah, tidakkah engkau melihat kami kesusahan? Jawabannya apa Pak? Jawaban Nabi Nuh sama, sungguh Allah benar-benar marah, yang Allah tidak pernah seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti ini sesudahnya. Terus Nabi Nuh menjelaskan apa Pak? Dulu kesalahannya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Dulu aku pernah mendoakan, berdoa keburukan untuk kaumku, sehingga tenggelam nggih. Sama, nafsi nafsi, diriku diriku, merasa nggak mampu memberikan syafaat. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada selainku, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Maka akhirnya manusia mereka pada mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian mereka mengatakan, ya Ibrahim, anta Nabi Allah wa khaliluhu minal ard. Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah, kekasih Allah, berikanlah kami syafaat di hadapan Rabbmu. Sama Pak, ngeluh, kami kesusahan. Jawaban Nabi Ibrahim sami, sungguh Allah benar-benar marah,
yang ia tidak akan pernah marah seperti ini sebelumnya, ya, tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti ini sesudahnya. Nabi Ibrahim menjelaskan apa Pak? Menyampaikan kalau dulu itu pernah berbohong 3 kali. Pernah berbohong apa? 3 kali. Nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Oh diriku, diriku, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Musa. Pergilah ke Nabi Musa. Akhirnya manusia berbondong-bondong Pak. Dari Adam ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, terus ke Nabi Musa. Ya. Mereka akhirnya menemui Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu bi risalatihi wa bi kalamihi 'alan nas. Wahai Musa, engkau utusan Allah, Allah melebihkanmu dengan risalah dan kalamnya di atas seluruh manusia. Berikanlah kami syafaat. Apa engkau tidak melihat kondisi kami, apa yang telah menimpa kami? Jawaban Nabi Musa bisa sama Pak, sama dengan yang sebelumnya. Allah intinya benar-benar marah hari ini. Yang belum pernah malah sebelumnya seperti ini dan tidak akan pernah marah seperti ini sesudahnya. Nabi Musa menjelaskan alasannya Pak. Beliau mengatakan, wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku dulu pernah membunuh seseorang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Itu juga nggak sengaja Pak Bu. Karena Nabi Musa itu kan sangat kuat nih. Sekali pukul bablas langsung mati. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Isa, pergilah ke Nabi Isa. Fayaquluna ya Isa anta Rasulullah. Mereka mendatangi Isa kemudian mengatakan, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya. Jadi ini manusia ketika mendatangi para nabi itu menjelaskan keutamaannya Pak, keutamaan nabi tersebut. Nabi Isa, engkau pernah berbicara dengan manusia padahal engkau masih kecil. Isfa' lana ila rabbik, berikan kami syafaat. Jawaban Nabi Musa, Nabi Isa sama Pak. Sungguh Allah benar-benar marah. Walam yadkur dzanban. Tapi di sini dalam hadis ini Nabi Isa apa? Tidak menyebutkan dosanya. Wallahu alam ya. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Di sini Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya, kesalahannya. Nafsi nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Muhammad. Kemudian akhirnya Nabi Isa menganjurkan untuk pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya manusia pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad anta Rasulullah wa khatimul anbiya. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Dosamu yang telah lalu yang kemudian telah diampuni. Isfa' lana ila rabbik, berikanlah kami syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami? Apa Pak jawaban Rasulullah? Kalau tadi kan jawaban para nabi apa? Sungguh Allah benar-benar telah marah hari ini.
Kemudian Rasulullah SAW fa'antaliku fa'ati tahtal arsh. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam pergi, Pak, hingga sampai di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi azza wa jal. Ketika beliau sampai di bawah arsy, maka beliau pun langsung tersungkur sujud kepada Allah. Summa yaftahullaha alayya min mahamidihi wa husni sana'i alaihi syai'an. Kemudian Allah memulai tersungkur kepada Allah, lalu apa? Memulai dengan pujian dan sanjungan. Allah memulai dengan pujian dan sanjungan untukku yang belum pernah disampaikan pada seorang pun sebelumku. Kemudian apa, Pak? Summa yuqal, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tah. Ketika Nabi sujud di bawah arsy, kemudian dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti kamu akan diberi. Kemudian apa, Pak, Bu? Wasfa' tu syafa', berikanlah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si, maka aku mengangkat kepalaku. Nah, beliau ketika sujud terus diperintahkan untuk mengangkat kepala. Mintalah, engkau akan diberi, berikan syafaat, engkau akan diizinkan berikan syafaat. Fa'akul, kemudian kata Nabi, aku mengatakan, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, sampai 3 kali, Pak. Wahai Rabb umatku, wahai Rabb umatku, wahai Rabb umatku. Fayuqal ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah. Ketika diizinkan berikan syafaat wahai Muhammad, kemudian Rasulullah ingat umatnya, langsung ummati, ummati, umatku ya Allah. Kemudian Allah berfirman, napa, Pak? Masukkanlah orang yang tidak dihisab dari umatmu melalui pintu-pintu surga sebelah kanan. Masukkanlah dari umatmu ke surga yang tidak dihisab lewat pintu-pintu surga sebelah pundi? Kanan. Wahum syuraka'un nas fima siwa dalika, dan mereka adalah sekutu semua manusia selain apa? Pintu-pintu tersebut. Maka inilah yang dinamakan dengan apa, Pak? Syafa'atul udmah. Yang Allah berfirman tentang hal ini dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan untukmu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Yang bisa memberikan syafaatul udma adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat yang mulia tersebut namanya pun apa? Syafaatul udma. Tatkala para nabi tidak percaya diri memintakan syafaat kepada Allah, namun akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam memintakan syafaat agar persidangan segera dimulai. Maka setelah itu napa, Pak? Datanglah Allah dan dimulailah persidangan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu
dan malaikat berbaris-baris. Nah, akhirnya apa Pak? Di sidang. Jadi nunggu sidang aja lama Pak. Butuh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis ini menunjukkan betapa kita butuhnya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang dengan umat beliau. Maka marilah kita semangat di dalam mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat menjalankan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, dan tentunya Bapak Ibu semangat untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali akan dibalas minten 10 kali Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita memperbanyak solawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, gambaran di padang mahsyar kelak nih, yang nunggu sidang saja Pak. Panas susah nih, itu baru kalau di persidangan dunia kan tegang, apalagi nanti ketika di padang mahsyar kelak. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berkaitan tentang perjalanan setelah kematian di negeri akhirat. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan untuk fase yang setelahnya. Ketika setelah disidang kira-kira apa yang akan terjadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.